Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang buat adik-adik kami calon-calon Badbir angkatan 23. Sebuah kehormatan buat kami tentunya bisa langsung berkomunikasi dengan adik-adik semuanya. Walaupun kami tidak hadir, ya paling tidak dengan adanya hal seperti ini bisa mewakili di tengah rekan-rekan ataupun adik-adik semuanya yang ada di sekolah kita ini yang kita cintai ini. Baik adik-adik sekalian, ya alangkah baiknya saya mau perkenalkan diri. Nama saya Alam Sugiarto. Saya sebagai anggota TNI AD yang masa dinasnya sudah hampir 20 tahun. Sekarang kami berdinas di jajaran Kodam 12, tepatnya di Batalion Infanteri Raider Khusus 644 Warai Sakti. Jabatan kami sebagai Danpol Sniper Kompi Khusus yang domisilinya berada di Putu Sibo, Papua Sulu. Itu perbatasan langsung dengan Malaysia. Ya. Dan saya kebetulan adalah merupakan alumni di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang yang dulunya adalah SMA Negeri 1 Balaraja. Ya baik adik-adikku sekalian, saya juga merupakan bagian dari keluarga Baret Biru, ya, keluarga dari Baret Biru yang nantinya juga rekan-rekan atau dari semuanya akan menyandang menggunakan Baret Biru yang merupakan menjadi sebuah kebanggaan buat kita semuanya. Tapi yang baiknya supaya tidak ada sebuah bahan pertanyaan Baret Biru itu apa sih dan lain sebagainya, kenapa harus ada Baret Biru, kenapa harus kita di kelas atau dan sebagainya. Jadi sebetulnya dulu sejarahnya bagaimana Baret Biru itu ada. Sebetulnya awalnya SMA Negeri 1 Balaraja ini itu ada yang namanya Baret Kuning. Jadi bukan Baret Biru namanya, Baret Kuning. Ya, Baret Kuning di mana dipelopori juga oleh guru-guru yang mempunyai sebuah kepedulian terhadap sekolahan sehingga dibentuk Baret Kuning. Dulu yang diklatnya sama, yang diklatnya adalah kakak-kakak senior kita dari para mahasiswa yaitu dari tergabung dalam mewah. Jadi didiklat, dibentuk dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya Baret Kuning itu dibentuk pada saat itu adalah untuk membantu program-program sekolah yang berkaitan dengan kesiswaan, dan diharapkan juga siswa-siswanya yang setelah didiklat oleh para mahasiswa tersebut ya tergabung dalam mewah itu mempunyai siswa-siswa yang berkualitas. Ya, siswa-siswa yang berkualitas. Tapi dengan beriringnya waktu berjalan dan lain sebagainya, yang awalnya Baret Kuning itu didiklat oleh rekan-rekan dari para mahasiswa yang tergabung di mewah, beriring jalannya waktu, pergantian organisasi di OSIS itu sendiri, di mana pembina OSISnya sudah berganti. Nah, disitulah mulai dirubah, yang tadinya dididik oleh mewah dididik langsung oleh kakak kelasnya. Nah, disitulah setelah itu dengan berjalannya waktu ternyata terjadinya sebuah kemunduran keberhasilan dari sekolah tersebut. Kemajuan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang terbengkalai dan lain sebagainya, sehingga dievaluasi dan lain sebagainya. Saat itu dipelopori oleh guru kita yaitu Bapak Lama yang almarhum. Beliau adalah sebagai pembina OSIS pada saat itu, dan juga dipelopori oleh guru kita yaitu Bapak Sutaman juga sebagai almarhum. Dua pelopor inilah yang ingin mengembalikan marwahnya Baret Kuning. Karena dulu Baret Kuning pun dibentuk juga oleh dua orang beliau ini, diantaranya ada dua orang beliau ini. Dikembalikan marwahnya Baret Kuning ini. Makanya pada saat itu dibentuk supaya untuk lagi kembalikan ini. Makanya saat itulah adanya dirubah namanya Baret Biru. Yang kebetulan saya adalah merupakan orang yang terakhir, ataupun kami ini adalah angkatan terakhir dari Baret Kuning. Angkatan terakhir dari Baret Kuning, di mana saat itu masih didiklat oleh kakak kelas. Tapi dengan dipelopori oleh Bapak Sultaman, Bapak Rahman, kami dibentuk kembali, didiklat kembali oleh mahasiswa, yaitu yang tergabung dalam mewah. Didiklat
sehingga pembaharuan baru diberikanlah yang tadinya baret kuning berubah menjadi baret biru. Jadi saya adalah merupakan angkatan terakhir di baret kuning dan merupakan awal daripada baret biru. Nah ini juga saya kalau sekarang angkatan sudah 23 dan saya angkatan pertama, berarti hampir perjalanan waktu yang sangat panjang, hampir 23 tahun tentunya ya, 23 tahun untuk sekolah ini. Baret biru ini berdiri dan lain sebagainya. Baik rekan-rekan semuanya, adik-adikku sekalian, itulah paling tidak keinginan dari guru kita yang memelopori untuk dibentuknya baret biru, di mana tujuan daripada baret biru itu sendiri dibentuk adalah ya tadi mengembalikan marwahnya baret kuning, kembalikan ke asalnya, sehingga dibentuk didiklat langsung oleh mewah. Dan juga saat itu ditambah oleh senior-senior kita yang sudah lulus, alumnus yang sudah lulus di SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Dia mempunyai sebuah andil rekam jejak yang baik di organisasi yang ada di sekolah ini, sehingga dipanggil, diminta ilmunya, diminta wawasannya segala macam untuk memberikan bekal kepada adik-adiknya dan lain sebagainya. Dan ini juga merupakan sebuah kehormatan bagi kami dan juga buat Kak Indra nantinya yang akan memberikan sebuah materi buat adik-adik semuanya. Nah ini Kak Indra itu juga mempunyai wawasan yang baik serta yang baik di sebuah organisasi yang ada di sekolah ya. Itulah sejarah bagaimana terbentuknya baret biru yang dulu awalnya adalah baret kuning. Jadi dibentuknya itu didiklat oleh senior-senior kita yang tergabung dalam resimen mahasiswa. Nah itu. Adapun tujuan daripada dibentuknya baret biru supaya adik-adik tahu dan lain sebagainya, memang tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan utamanya adalah untuk membantu atau memajukan program-program yang ada di sekolahan, khususnya di bidang kesiswaan. Nah, ada 3 hal yang tentunya yang menjadi tujuan. Yang pertama adalah dalam waktu jangka pendek. Jangka pendeknya adalah adik-adik semua nanti disiapkan buat menjadi panitia sebagai penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan masa orientasi siswa buat siswa baru pada tahun ajaran baru nanti. Itu menjadi penyelenggara, menjadi panitia sebagai panitia penyelenggara. Itu dalam jangka waktu pendeknya. Jangka waktu menengah itu nantinya ke depannya setelah adik-adik semuanya diklat, setelah adik-adik nantinya menjadi sebuah panitia, nanti akan diberikan sebagai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Nah ini kan adik-adik semuanya kan dari berbagai organisasi yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Nah nanti ke depannya akan diberikan tanggung jawab, ya kamu sebagai ketua ini, kamu sebagai ini, sebagai ini segala macam. Harapannya dengan adanya diklat, jadi adik-adik bisa memimpin organisasi tersebut. Itu dalam jangka waktu menengah. Dalam jangka waktu panjang, ya tentunya harapan dari guru-guru kita, harapan dari alumni-alumni kita bahwa adik-adik nantinya akan menjadi pemimpin masa depan. Nah kita tidak tahu kedepannya adik-adik nanti sebagai apa, mungkin sebagai presiden, sebagai menteri kah, sebagai kepala birokrat atau sebagai apa dan lain sebagainya. Nah disinilah adik-adik disiapkan sebagai pemimpin masa depan dan lain sebagainya. Itu adik-adik semuanya tujuan daripada dibentuknya, didiklatnya adik-adik semua bergabung dalam baret biru. Baret biru ini hanya sebuah penamaan, tapi tentunya isi daripada diklat itu sendiri harapannya adalah itu tadi. Sekarang apa yang menjadi sebuah alasan kenapa sih kok dulu baret kuning ataupun baret biru didiklat oleh para mahasiswa ataupun dari menwa dan lain sebagainya? Itu alasannya kenapa sekarang tidak lagi menggunakan menwa dan lain sebagainya? Yang pertama yang perlu dipahami adalah mungkin yang pertama adalah penghematan anggaran. Ya, penghematan anggaran daripada sekolah itu tersebut. Walaupun mungkin saya tidak paham apakah hal tersebut ada anggarannya atau tidak, tapi saya rasa di sekolah manapun semua kegiatan segala macam mesti ada anggarannya dan sebagainya. Tapi ini yang menjadikan sebuah faktor utama penghematan anggaran dan lain sebagainya. Yang berikutnya, kenapa sekolah tidak lagi menggunakan menwa sebagai orang yang mendiklatnya? Karena dikhawatirkan
adanya untuk menghindari doktrin-doktrin dari mahasiswa itu sendiri, doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan kepentingan sekolah. Kenapa? Karena biasanya anak-anak hasil diklat dari mahasiswa itu orang-orangnya kritis, ya, kritis terhadap apa segala macam kebijakan-kebijakan sekolah tidak sesuai segala macam sekolah ini segala, itu yang dikhawatirkan oleh pihak sekolah biasanya itu, ya. Terus yang berikutnya, alasan kenapa tidak menggunakan lagi manual dan lain sebagainya untuk yang berdiklat, alasannya adalah tidak mau siswa tersebut tadi, tidak mau siswa itu kritis terhadap kebijakan-kebijakan sekolah yang tidak sesuai dengan tujuan daripada pendidikan itu sendiri. Itu alasan mungkin yang bisa saya utarakan, alasan kenapa saat ini tidak lagi menggunakan diklat, tidak menggunakan lagi menggunakan manual sebagai orang-orang yang mendiklat untuk adik-adik kita yang tergabung di Baret Biru. Nah, itu. Tapi adik-adik sekalian semuanya, ini jangan dijadikan sebuah hambatan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena inilah yang akan menjadi sebuah hambatan buat kita semuanya. Bagaimana sih kedepannya solusinya dan lain sebagainya? Karena kita tahu sendiri bahwa mungkin kenapa menjadi sebuah kemunduran dan lain sebagainya, yaitu tadi kalau dilibatkan oleh kakak kelas yang mendiklat adik-adik semuanya, nanti jangan sampai ada kesan sebuah perpeloncoan ataupun ajang balas dendam dan lain sebagainya. Ini tidak boleh ini dilakukan dan sebagainya. Makanya kita sangat bersyukur sekali, walaupun mungkin tidak didiklat oleh rekan-rekan dari mahasiswa, tapi paling tidak oleh senior-senior kita yang memang alumnus dari sekolah tersebut, sekolah kita yang kita cintai ini, dan dia punya pemahaman yang baik, rekam jejak yang baik di pendidikan, rekam jejak baik di organisasi yang ada di sekolah tersebut, dan juga mempunyai sebuah potensi dalam arti mempunyai kemampuan dalam hal memimpin, mempunyai kepemimpinan yang baik dan sebagainya, sehingga bisa diterapkan buat adik-adik semuanya di sini. Tuh, jadi jangan sampai juga kita bisa lakukan upaya-upaya ini. Saya harapkan buat adik-adik semuanya tidak hanya sebatas pada diklat saat ini saja, adik-adik menerima pemahaman tentang kepemimpinan, pemahaman tentang wawasan-wawasan Nusantara dan lain sebagainya, ataupun tentang hal-hal yang positif dan tidak dan sebagainya. Saya harapkan tidak hanya sebatas di kelas saja. Nantinya ke depan ada review sebagai organisasi ketua organisasi atau memimpin sebuah organisasi yang ada di sekolahan, harapannya berikan sebuah pemahaman yang baik. Karena organisasi adalah merupakan tempat suatu hal yang paling efektif dalam penanaman kesadaran dan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Itu organisasi. Kita dengan organisasi menjadi sebuah yang sangat efektif buat penanaman kesadaran terhadap lingkungan. Karena hanya orang-orang yang organisasi lah yang peduli terhadap sekolahan. Jadi saya harapkan tidak hanya pada diklat ini saja akan memiliki pemahaman seperti ini. Pada saat kegiatan organisasi, isilah kegiatan yang positif dengan mungkin mengundang senior-senior kita, alumnus yang ada di sekolah ini, diminta ilmunya, diminta pemahamannya buat mengisi adik-adik kita semuanya, sehingga kegiatan adik-adik bisa berjalan dengan baik. Program-program yang ada di sekolahan yang menjadi tujuan utama dari sekolahan, tujuan utama adalah untuk memajukan atau membantu program-program sekolah khususnya di bidang kesiswaan bisa berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Baik, itu rekan-rekan semuanya, adik-adik semuanya yang dapat kami sampaikan, dan ini adalah merupakan ya pertemuan ini mudah-mudahan bisa mewakili kehadiran kami dengan adik-adik semuanya. Saya adalah merupakan alumnus SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang angkatan lulusan tahun 2001, dan saya adalah merupakan angkatan Barbir, angkatan yang pertama. Jadi ya silakan rekan-rekan panggil kami apa namanya, silakan saja, tidak masalah dan sebagainya. Insyaallah apabila ada kesempatan waktu saya bisa kembali pulang ke rumah dan sebagainya, insyaallah kami akan bersilaturahmi, bermain ke tempat ke sekolah dari semuanya untuk
untuk bersilaturahmi, sama-sama kita tukar pikiran secara langsung dan lain sebagainya. Mungkin itu Kak Indra. Terima kasih Kak Indra atas kesempatan waktunya yang diberikan kepada kami. Salam hormat buat adik-adik kami yang ada di sini, yang ada di sekolah ini. Terus semangat, gali terus pemahaman ilmu-ilmu. Tidak apa-apa, kita kritis pada hal-hal yang positif, tidak masalah. Itu hal yang bagus. Jangan takut kita diintimidasi oleh pihak sekolah dan sebagainya, kita di blacklist, jadi tidak usah takut. Tapi kita kritis demi tujuan kebaikan sekolah kita yang kita cintai, supaya ada sebuah kemajuan, ya, supaya ada sebuah kemajuan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Kami sebagai alumnus menaruh harapan besar buat adik-adik saya semuanya sebagai penerus-penerus yang tergabung dalam Badan Biru ini, ya, sebagai generasi penerus yang baik untuk bisa menciptakan suasana yang baik, prestasi yang lebih gemerlap lagi. Jadi walaupun kami saat ini berada di Kalimantan, ya, Kalimantan Barat, kami bisa mendengar sebuah informasi baik di grup, di media ataupun cerita-cerita dari anak-anak kami segala macam. Wah, sekolah kita SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang juara ini segala macam. Kan itu yang harapan kami semuanya buat adik-adik semuanya. Saya menaruh besar harapan buat adik-adik semuanya, hanya itu yang dapat kami titipkan. Tapi jangan sampai ada sebuah permasalahan ataupun ada sebuah kasus permasalahan, oh SMA Negeri 1 tawuran gini ada. Karena dari dulu semenjak sesepuh senior-senior kita, SMA Negeri 1 Kabupaten adalah orang-orang yang berpendidikan dan beretika yang baik. Tiada hari tanpa belajar, tiada hari tanpa kegiatan. Hal-hal yang positif itu lakukan dengan baik. Oke, itu saja. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.